Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 18. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat Sun Wukong akan ditelan oleh Buddha Alis Kuning, dirinya pun mendapat bantuan, yaitu datangnya tongkat Ruyi yang tiba-tiba muncul dari langit. Entah siapa yang mengirimkan tongkat Ruyi itu. Setelah Sun Wukong memegang tongkat Ruyi di tangannya, dia merasakan bahwa tongkat itu tidak asing dengan dirinya. Bahkan Sun Wukong merasa bahwa tongkat itu adalah bagian dari tubuhnya. Walaupun Sun Wukong masih memegang tongkat Ruyi, si Alis Kuning juga tidak ingin menyerah dan dia pun tiba-tiba saja melahap Sun Wukong. Si Alis Kuning juga melakukan sedotan yang luar biasa agar Sun Wukong bisa dikirim ke dalam lambungnya. Sun Wukong yang sudah ditelan oleh Buddha Alis Kuning, dia merasa bahwa dirinya tidak ingin masuk ke dalam lambung dari sang Buddha ini. Sun Wukong yang cerdas, dia pun menggunakan tongkat Ruyi untuk bertahan di tenggorokan dari Buddha Alis Kuning. Bahkan saat ini, Buddha Alis Kuning merasa tenggorokannya sangat sakit akibat tertusuk tongkat Ruyi dari Sun Wukong. Dan Sun Wukong pun berpegangan erat pada tongkat itu. Buddha Alis Kuning merasakan sakit yang luar biasa sampai-sampai dia mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya. Kemudian Buddha Alis Kuning juga terus-terusan memegangi lehernya akibat sakit karena tertusuk tongkat Sun Wukong ini. Semua orang yang melihat Sun Wukong ditelan oleh Buddha Alis Kuning, mereka pun merasa panik dan juga khawatir. Tapi Sun Wukong, dirinya masih berusaha keras untuk bisa keluar dari tempat itu. Sun Wukong pun menancapkan tongkat Ruyinya di tenggorokan Buddha Alis Kuning. Dan saat ini Buddha Alis Kuning sudah tidak tahan dengan rasa sakit di tenggorokannya itu. Tiba-tiba saja Buddha Alis Kuning meninju tubuhnya sendiri dan dia pun memuntahkan Sun Wukong yang keluar dengan begitu cepat. Bahkan saking cepatnya Sun Wukong, jalur yang dia lalui saat ini sampai mengeluarkan api. Setelah Sun Wukong berada di luar, dirinya pun kali ini berkata pada Buddha Alis Kuning bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan lain selain memuntahkan kembali Sun Wukong. Tiba-tiba saja kali ini ada suara yang berbicara dengan Sun Wukong. Kemudian Sun Wukong pun mencari arah suara itu. Tapi dia tidak menemukan siapapun di tempat itu. Dan kali ini Buddha Alis Kuning pun juga telah menghilang. Tapi Sun Wukong tidak peduli dengan suara itu, karena saat ini dirinya sangat senang mendapatkan sebuah senjata baru. Lalu Sun Wukong pun berkata bahwa saat ini tongkat Ruyi itu akan menjadi miliknya untuk selamanya. Setelah Sun Wukong berkata seperti itu, tiba-tiba saja Buddha Alis Kuning pun kali ini muncul dengan bayangan yang luar biasa besarnya. Karena saat ini Buddha Alis Kuning telah berubah menjadi seorang raksasa. Dirinya melompat dan tiba-tiba saja menginjak Sun Wukong. Tapi setelah Buddha Alis Kuning melakukan hal itu, dirinya pun dibuat terkejut sendiri. Karena saat ini tongkat dari Sun Wukong telah menusuk dan menembus kakinya. Sun Wukong lalu berkata pada Buddha Alis Kuning bahwa saat ini sang Buddha Alis Kuning telah menginjak paku. Buddha Alis Kuning pun merasa kesakitan karena sekarang tubuhnya yang elastis menjadi bocor. Sun Wukong lalu berkata pada Buddha Alis Kuning, "Aku mungkin tidak bisa menghancurkan tubuh elastismu, tapi kamu sendiri yang telah melakukannya." Setelah berkata seperti itu, Sun Wukong kali ini melompat dan dia menendang wajah dari Buddha Alis Kuning ini. Sun Wukong juga tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang kali ini telah didapatnya. Tiba-tiba saja Sun Wukong yang berada di udara, matanya pun kini berkobar-kobar mengeluarkan sebuah api. Dan dia berubah menjadi monyet raksasa. Dengan perubahan bentuknya itu, Sun Wukong memberikan pukulan keras pada tubuh Buddha Alis Kuning. Dan saat ini, Buddha Alis Kuning pun tidak bisa membalas pukulan yang dilakukan oleh Sun Wukong. Setelah melakukan serangan pada Buddha Alis Kuning, Sun Wukong pun memutar-mutarkan tongkat Ruyinya. Lalu dia mengatakan bahwa dengan tongkat Ruyi di tangannya, dia tidak akan pernah kalah dari Buddha Alis Kuning. Buddha Alis Kuning yang merasa Sun Wukong telah berubah menjadi kera besar, ini adalah kesempatan baginya untuk kembali menggunakan bom gas untuk melakukan serangan fatal pada Sun Wukong sekali lagi. Setelah berkata seperti itu, Buddha Alis Kuning pun menyerap udara di sekitarnya dengan cukup kuat. Dan dia kali ini benar-benar mengeluarkan bom gas untuk kedua kalinya. Dan lagi-lagi serangan bom gas itu membuat Sun Wukong terlempar dari tempat itu. Tapi Sun Wukong yang tidak ingin tumbang, dia menancapkan tongkat Ruyi di tanah untuk bertahan. Dan benar saja ternyata cara yang dilakukan oleh Sun Wukong ini cukup efektif.
karena dia benar-benar bisa bertahan agar tidak ambruk oleh serangan bom gas dari Buddha Alis Kuning. Hal ini membuat Buddha Alis Kuning terkejut karena serangan fatalnya dapat ditahan oleh Sun Wukong begitu saja. Sun Wukong lalu menuju ke arah Buddha Alis Kuning dan berteriak, menunjukkan bahwa dirinya telah marah pada sang Buddha. Kemudian Sun Wukong berkata, "Lihat bagian bawah kakimu. Kakimu tertusuk dan sekarang bocor. Apakah kamu melupakan hal itu?" Buddha Alis Kuning kemudian merasa kesakitan pada kakinya yang bocor, dan dia pun kali ini memegangi kakinya itu. Buddha Alis Kuning juga merasa bahwa bom gas yang telah dia keluarkan tidak sepenuhnya maksimal sehingga Sun Wukong bisa bertahan. Hal itu dikarenakan tubuh dari Buddha Alis Kuning ini mengalami kebocoran. Sun Wukong yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan dirinya langsung melompat dan akan melakukan pukulan keras pada tubuh Buddha Alis Kuning ini. Hal ini membuat Buddha Alis Kuning terlihat ketakutan dengan serangan yang akan dilakukan oleh Sun Wukong. Sun Wukong kali ini berteriak dengan sangat keras di hadapan Buddha Alis Kuning. Buddha Alis Kuning lalu teringat seseorang bahwa teriakan Sun Wukong ini sangat mirip dengan monster kera yang telah dia kalahkan dulu, dan tepatnya Sun Wukong mirip dengan Lao Tzu dengan pukulan yang keras menggunakan tongkat Ruyi. Kali ini tubuh dari Buddha Alis Kuning benar-benar meledak. Ledakan dari tubuh Buddha Alis Kuning menimbulkan asap putih yang tebal di tempat itu. Semua orang yang melihat serangan dahsyat dari Sun Wukong, mereka akhirnya dibuat terkejut dan merasa bahwa Buddha Alis Kuning telah dikalahkan oleh Sun Wukong ini. Bahkan Akajiri dan Gibbon, dirinya juga merasa senang karena musuh lama dari mereka telah benar-benar dibunuh oleh Sun Wukong. Tapi suatu hal kini mengejutkan. Setelah tubuh dari Buddha Alis Kuning yang elastis meledak, keluarlah seekor katak kuning yang kecil. Dan ini merupakan tubuh asli dari Buddha Alis Kuning. Buddha Alis Kuning yang sekarang sudah berwujud katak. Dirinya pun lalu mengatakan sesuatu pada Sun Wukong. "Kamu ternyata adalah monyet 60 tahun lalu. Saat itu kamu dibunuh olehku di kehidupan sebelumnya. Dan ternyata kamu telah kembali di kehidupan sekarang untuk membalas dendam. Aku merasa bahwa kamu adalah musuh terbesarku di dunia ini. Tidak heran aku tidak bisa membunuhmu, karena saat ini kamu datang untuk menagih hutang dariku." Sun Wukong pun lalu berjalan mendekati Buddha Alis Kuning yang sekarang sudah berbentuk seekor katak. Lalu Sun Wukong menjawab Buddha Alis Kuning, "Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Tapi saat ini aku telah berhasil membuatmu terlihat sangat bodoh." Ketika Sun Wukong akan membunuh Buddha Alis Kuning, si Buddha Alis Kuning yang sudah berubah menjadi katak istana bulan, dirinya kembali berkata pada Sun Wukong, "Tenanglah, santai dulu. Ini tidak apa-apa. Dan sebenarnya aku juga bingung. Baiklah monyet batu, sekarang kamu menang dan biarkan aku pergi dari tempat ini." Sun Wukong menjawab perkataan dari Buddha Alis Kuning, "Kamu sedang meminta belas kasihan. Itu tidak akan mungkin kamu dapatkan. Dan aku merasa jijik denganmu." Buddha Alis Kuning yang cerdas, dia pun menggunakan kata-katanya untuk memprovokasi Sun Wukong. Pada saat ini, dia berkata pada Sun Wukong bahwa pertarungannya ini adalah untuk membela yang lemah. Dan saat ini, Buddha Alis Kuning adalah seseorang yang telah berada dalam posisi yang paling lemah. Kemudian Buddha Alis Kuning juga mengatakan bahwa dia sudah tidak memiliki tubuh kultivasinya selama 1000 tahun. Karena tubuhnya barusan dihancurkan oleh Sun Wukong. "Apakah kamu tega untuk mengambil hidupku? Dan apakah kamu tega untuk menghunuskan pisau pada diriku yang sudah tidak berdaya ini? Kamu sekarang telah menang, dan gunung kera terbang ini sekarang adalah milikmu." Kemudian Buddha Alis Kuning, dia terus-terusan memprovokasi Sun Wukong seperti 60 tahun yang lalu. Bahkan saat ini, Buddha Alis Kuning juga mengatakan bahwa Sun Wukong adalah satu-satunya monster yang paling hebat di tempat ini. Dan di jalur monster ini, tidak ada seorang pun yang bisa melawan kekuatan dari Sun Wukong. Maka jika Sun Wukong ingin meningkatkan kekuatan miliknya itu, dia harus pergi dan bertarung melawan para dewa agar dia bisa melepaskan potensi terbesarnya. Karena provokasi itu, tiba-tiba saja Sui Guo kali ini berlari pada Sun Wukong. Sui Guo tidak ingin Sun Wukong terprovokasi seperti 60 tahun yang lalu, yang pada akhirnya dia harus berurusan dan bertarung dengan dewa yang menyebabkan dirinya mati akibat melawan dewa itu. Tapi si Buddha Alis Kuning tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia terus saja mengompor-ngompori Sun Wukong. Dan kali ini Buddha Alis Kuning menggunakan sebuah jurus rahasia. Dia pun tiba-tiba berubah menjadi asap dan menghilang dari tempat itu. Setelah Buddha Alis Kuning menggunakan jurusnya, tubuh dari Sun Wukong terasa berada di sebuah tempat yang sangat gelap.
Dan di tempat itu, Sun Wukong hanya sendirian. Di tempat gelap dan sendirian, Buddha alis kuning terus-menerus untuk membisikkan sesuatu pada Sun Wukong. Buddha alis kuning berkeliaran di tubuh Sun Wukong. Dia berkata bahwa dengan kekuatannya saat ini Sun Wukong tidak perlu takut bahkan untuk melawan seorang dewa. Buddha alis kuning benar-benar menggunakan siasat ini agar Sun Wukong kembali melakukan kesalahan seperti 60 tahun yang lalu. Mata dari Sun Wukong saat ini sudah terlihat seperti orang yang sudah terprovokasi. Dan Buddha alis kuning, dia tetap tidak menghentikan kata-katanya itu. Buddha alis kuning pun kali ini terus saja berkata, dengan cara ini kita akan bisa hidup di jalan monster yang sama. Dan kamu akan bisa berteman denganku. Selain itu, sebenarnya tidak ada permusuhan di antara kita, bukan? Yang kuat itu memang harus datang untuk melawan yang lebih kuat. Dan kamu hanya bisa berurusan dengan para dewa. Karena yang bisa melakukan itu hanyalah dirimu, bukan diriku. Setelah kamu melawan para dewa, kamu akan terus bertambah kuat dari sekarang. Buddha alis kuning juga berkata pada Sun Wukong bahwa untuk melawan dewa, dia harus terlebih dahulu meningkatkan kekuatannya dengan cara memakan monster yang ada di jalur monster. Karena dengan cara itu, maka Sun Wukong akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar dari sekarang secara instan. Akibat kata-kata provokasi yang terus dikeluarkan oleh Buddha alis kuning, Sun Wukong kali ini benar-benar seperti orang yang sudah masuk dalam jebakan. Tiba-tiba saja, mata dari Sun Wukong mengeluarkan api yang cukup besar. Bahkan teriakan dari Sun Wukong begitu keras di ruangan yang gelap ini. Buddha alis kuning pun tertawa bahwa rencananya kali ini pasti akan berhasil. Tapi tiba-tiba saja sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sun Wukong yang terlihat sudah terprovokasi, sebenarnya dia masih bisa menahan dirinya. Lalu Sun Wukong menggunakan tongkat ruyinya dan memukul Buddha alis kuning. Pukulan dari tongkat ruyi itu membuat tubuh dari Buddha alis kuning kali ini tergencet dan mengeluarkan darah. Lalu Sun Wukong pun berkata pada Buddha alis kuning, kata-katamu sangat mengganggu seperti suara seekor nyamuk, dan itu terus berdengung di telingaku. Aku tidak akan pernah mendengarkanmu sama sekali, dan aku hanya bisa menamparmu. Buddha alis kuning yang tadinya merasa bahwa dirinya sudah berhasil, kali ini menyesal karena dia telah gagal. Pukulan keras yang dilakukan oleh Sun Wukong pada Buddha alis kuning ini membuat para monyet yang berada di tempat itu menjadi terkejut karena Sun Wukong telah bisa sepenuhnya mengalahkan Buddha alis kuning. Bahkan rasa senang dari kemenangan Sun Wukong juga muncul pada wajah Hakajiri, Gibbon, Suiguo, dan juga Xiao Liu. Sun Wukong pun lalu dirinya berubah ke wujud manusianya kembali. Lalu Sun Wukong pun kali ini berkata, kamu hanyalah seekor katak, dan sekarang kamu akan menjadi katak biasa. Kamu akan terus menjadi seperti itu. Tapi Buddha alis kuning menjawab perkataan dari Sun Wukong bahwa sebenarnya dia tidak kalah dari Sun Wukong. Tapi hal itu dikarenakan ada seseorang yang membantu Sun Wukong diam-diam. Dan tiba-tiba saja seseorang itu pun muncul dari udara, yang ternyata dia adalah siluman rubah ekor 9. Rubah itu pun berkata pada Buddha alis kuning, bahkan jika aku tidak membantunya, dia pasti juga akan memenangkan pertarungan ini. Karena monyet di zaman sekarang itu lebih kuat daripada monyet zaman dahulu. Dan kamu benar-benar monster tua yang telah mati rasa. Tentu saja kamu harus mengakui kekalahanmu. Dan saatnya ada perubahan di jalur monster ini. Kedatangan dari monster rubah ekor 9 membuat tatapan Sun Wukong menjadi tajam. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa tiba-tiba saja rubah ekor 9 muncul dan membantu Sun Wukong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.